Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi ini terdapat di kelas 7 pada kurikulum 2013. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, saya akan sedikit membahas apa sih teks cerita fantasi itu. Nah, teks cerita fantasi itu merupakan teks imajinatif di mana imajinatif ini merupakan cerita imajinasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mempresensi kalian terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Baik. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengulas sedikit pemateri minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, teks cerita fantasi. Ada yang masih ingat? Apa sih teks cerita fantasi itu? Ya, Mbak Lala, silahkan. Benar, jadi teks cerita fantasi ini merupakan teks imajinatif yang berisikan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang tidak nyata atau bersifat fiktif. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi, di mana tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan kalian dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi sehingga kalian dapat membedakan struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi dengan struktur dan kebahasaan teks cerita yang lain. Ibu akan menampilkan sebuah cuplikan contoh dari cerita fantasi yang berjudul Harry Potter. Silahkan disimak terlebih dahulu ya. Nah, itu adalah cuplikan dari novel Harry Potter, di mana Harry Potter ini menceritakan sebuah perjalanannya yang di usia dini bersekolah di sekolah sihir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana menganalisis struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi terdiri dari 4 bagian. Ada yang tahu struktur teks cerita fantasi? Ada berapa? 4? Ya, benar. Apa saja? Struktur cerita fantasi. Ada berapa? 4. Yang pertama adalah orientasi. Yang kedua, komplikasi.
Yang keempat adalah koda. Baik, kita bahas bersama-sama ya, apa maksud dari orientasi. Orientasi ini merupakan sebuah penokohan atau perwatakan tokoh. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi di sini berisikan sebuah peristiwa pada cerita tersebut. Resolusi merupakan penyelesaian peristiwa atau konflik yang terdapat pada komplikasi. Yang terakhir adalah koda. Koda di sini merupakan sebuah penutup atau amanat. Penutup atau amanat pada cerita tersebut. Nah, itu merupakan struktur teks cerita fantasi. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Ada berapa kaidah teks cerita fantasi? Benar, ada 3. Apa saja? Mari kita bahas bersama-sama. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat langsung. Gimana kalimat langsung ini mempunyai ciri, yaitu mempunyai tanda kutip. Contoh, hai kancil, kau sedang memakan apa? Tanya Musang. Itulah yang dinamakan menggunakan kalimat langsung. Dia mempunyai ciri, mempunyai tanda kutip. Yang kedua adalah menggunakan majas, metafora, atau perumpamaan. Contoh, singa itu adalah raja hutan yang ganas. Singa adalah raja hutan yang ganas.
Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi temporel atau waktu. Contohnya, kemudian, lalu, ketika, dan tiba-tiba. Ya, inilah merupakan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Sudah membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian analisis berdasarkan struktur dan kaidah teks cerita fantasi. Dimana nanti di sini kalian beri nama kalian, terus nomor absen dan nama kelas. Silahkan kalian cermati dan kalian analisis berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Di sini sudah terdapat beberapa kolom, di mana kolom-kolom ini sudah berisikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kalian tinggal mencermati dan menganalisis, menentukan yang mana bagian struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi dengan temannya. Ya, silahkan berdiskusi dimulai dari sekarang. Baik, karena waktu sudah selesai, ada yang mau menampilkan hasil dari diskusi kalian? Ya, Mas Radit, silahkan. Nah, begitulah yang dipaparkan oleh teman kalian dan kalian menanggapi. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran materi hari ini. Yang pertama, kita sudah mengetahui apa saja yang terdapat pada struktur dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, kalian sudah tahu caranya berdiskusi dan mempresentasikan dan kalian menanggapi. Mungkin cukup itu saja ya dari Ibu. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang teks cerita fabel. Tolong untuk anak-anak jangan lupa banyak membaca ya, karena kalau kita tidak banyak membaca nanti tidak ada apa-apanya saat kita mengikuti pembelajaran. Baik, itu saja dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.